Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan proyek usaha kami yaitu Klinik Permai Medika. Di sini ada Bergita Nenggolan, Iis Istiana dan saya sendiri Safa Livia Putri. Untuk pemaparan materi proyek yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Bergita. Oke, baik, terima kasih Mbak Safa. Baik, di sini ada visi misi Permai Medika atau klinik kesehatan kita. Di sini visinya ada pengembangan klinik kesehatan pilihan dan kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan kesehatan yang bermutu, berorientasi kecepatan, keakuratan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandasan etika dan profesionalisme. Selanjutnya ada misi. Di sini misi klinik kesehatan kita ada yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan pelayanan yang baik, yang bermutu melalui SDM yang profesional didasari kasih dan pengabdian kepada sesama. Mengembangkan kualitas baik pelayanan maupun fasilitas lengkap dan selalu diperbaharui. Selanjutnya, bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan pihak asuransi. Next, Mbak. Di sini usaha klinik kami mempunyai tujuan yang pertama, satu, untuk memberikan klinik kesehatan terbaik untuk masyarakat sekitar. Kedua, sebagai tempat yang menyediakan tenaga kesehatan terbaik. Ketiga, menyediakan lapangan kerja untuk tenaga kesehatan. Dan yang keempat, menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. Selanjutnya ada kunci keberhasilan Permai Medika. Kesiapan seluruh fasilitas kesehatan, klinik kesehatan, adanya kolaborasi dengan dokter, apoteker, atau kimia farma, dan tenaga kesehatan lainnya. Berkomitmen, berprofesionalisme, dan ketelitian tenaga kesehatan beserta karyawan lainnya. Dalam bertugas, kelengkapan, ketersediaan fasilitas, dan peralatan kesehatan. Gambaran usahanya di sini, klinik kesehatan merupakan usaha pelayanan di bidang kesehatan. Nama klinik kesehatan kami adalah Klinik Permai Medika. Sasaran dari poliklinik ini adalah memeriksa, mengedukasi kesehatan masyarakat daerah sekitar. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih kurang edukasi dan menyepelekan kesehatan dan masyarakat yang banyak membutuhkan tenaga atau klinik kesehatan di daerahnya. Poliklinik Kesehatan Sejahtera akan didirikan pada 30 Agustus 2025 ketika sudah memiliki surat sertifikat dan telah dilegalkan untuk mendapatkan surat izin operasional buka klinik kesehatan. Selanjutnya ada lokasi Permai Medika ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bintaro Utara, Sektor 9, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222. Selanjutnya, kepemilikan klinik ini dimiliki oleh Bergita Nenggolan yang berasal dari Lampung, Iis Istiana yang berasal dari Bongas. Selanjutnya ada Safa Livia Putri berasal dari Jakarta. Dilanjutkan dengan Mbak Iis. Baik, selanjutnya di sini ada fasilitas Permai Medika. Yang pertama itu ada farmasi, kedua ada laboratorium, yang ketiga fisioterapi, yang keempat radiologi, yang kelima instalasi gawat darurat, yang keenam ambulans, yang ketujuh ruang rawat inap, yang kedelapan psikometri, yang terakhir poliklinik. Produk layanan Permai Medika, Klinik Permai Medika adalah klinik kesehatan yang menyediakan pelayanan cek laboratorium dengan alat yang lengkap, ruang rawat inap, fisioterapi, radiologi, instalasi gawat darurat, dan juga mempunyai ambulan dan ruang rawat inap. Untuk pasien yang memerlukan pengobatan melalui intravena atau infus dan mempunyai poliklinik yang sudah berkolaborasi dengan dokter spesialis yang terpercaya dan berpengalaman dan menyediakan farmasi
yang sudah berkolaborasi juga dengan apoteker. Oke, di sini ada persaingan. Yang pertama itu ada RS Primer Bintaro, yang kedua ada RS Bina Medica Bintaro, yang ketiga itu ada RS Primer Internasional. Selanjutnya ada gambaran pemasaran. Membuat konten untuk mempromosikan klinik kami dengan cara menyusun konten yang dihasilkan untuk media sosial agar tidak hanya masyarakat sekitar klinik. Saya saja mengetahui tentang klinik kami, namun bahkan seluruh wilayah pun dapat mengetahui tentang klinik kami. Ketika mereka melihat konten klinik kami pada layanan apa saja yang kami punya, teknologi digital dapat menjadikan bisnis lebih efisien dan menguntungkan, namun juga lebih cerdas dan fleksibel untuk mempromosikan klinik baru kami. Di sini saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan oleh Permai Medica. Klinik Permai Medica menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things (IoT), meliputi seluruh benda yang bisa diakses menggunakan jaringan internet, seperti laptop, smartphone, dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang kesehatan agar semakin optimal dalam operasionalnya, dan untuk memudahkan tenaga medis mengetahui perkembangan pasien pada perawatan jarak jauh atau telemedicine. Contohnya itu seperti kita mengadakan aplikasi Halodoc atau bisa juga Healthy App dari Permai Medica. Lalu IoT itu sendiri memiliki konsep dasar yang terhubung dengan berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, cloud computing, dan lain sebagainya. IoT ini berfungsi untuk mendiagnosa penyakit, memberikan rekomendasi pengobatan, dan tindakan medis lainnya. AI sebagai teknologi yang berpikir layaknya manusia akan memudahkan pengambilan keputusan untuk pasien. Data-data yang sudah dideteksi menggunakan teknologi tersebut akan diidentifikasikan dan diprediksi mengenai kemungkinan penyakit atau kondisi kesehatan pasien. Selain itu, teknologi cloud computing dalam IoT berperan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data penting klinik, Permai Medica, dan pasien. Cloud computing memudahkan user untuk mendapatkan akses informasi yang sama walaupun tidak berada di satu wilayah atau tempat. Dengan begitu, optimalisasi layanan pun bisa terwujud dengan maksimal. Lalu, selanjutnya ada masa depan produk. Bisnis klinik Permai Medica adalah salah satu sektor yang memiliki prospek cerah di masa depan, mengingat kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis klinik Permai Medica ini untuk lebih mengembangkan usahanya. Antara lain yaitu mengikuti perkembangan teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan dalam memberikan layanan kesehatan. Contohnya, dengan membangun super APPS seperti Halodoc dan Healthcare yang tadi saya jelaskan, yang menggabungkan berbagai layanan kesehatan dalam satu aplikasi seperti konsultasi online, e-farmasi, preventive care, hingga booking rumah sakit. Selain itu, juga perlu memperhatikan keamanan data pasien yang bersifat sensitif dan pribadi. Kedua, ada menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar, regulasi, dan kompetisi yang ada. Contohnya seperti kita memperhatikan pesaing-pesaing di sekitar klinik Permai Medica dengan melakukan analisis SWOT, menentukan segmentasi pasar, menawarkan value proposition yang unik dan menarik, serta melakukan diferensiasi produk dan layanan. Selain itu, juga perlu memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan standar profesi dan norma masyarakat. Yang ketiga ada memanfaatkan peluang dan tantangan yang muncul di sektor kesehatan. Kita harus memanfaatkan banget peluang atau tantangan-tantangan yang muncul di sekitar sektor kesehatan klinik Permai Medica ini, seperti bonus demografi, program jaminan kesehatan, pemindahan ibu kota, tren gaya hidup sehat, isu resesi, fluktuasi nilai dolar, dan perkara regulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inovasi layanan dan proses, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas. Lalu berikutnya ada segmentasi pasar.
Segmen pasar dalam industri kesehatan sangatlah penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta preferensi konsumen. Dengan pemahaman yang baik terhadap segmen pasar, perusahaan klinik Permedika dapat menyusun strategi pemasaran dan produk yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu, ada beberapa strategi pemasaran dan produk yang lebih efektif untuk kita lebih perhatikan lagi. Yang pertama itu segmen berdasarkan usia. Perusahaan dapat membedakan produk dan layanan kesehatan untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Karena setiap kelompok usia memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dan riwayat penyakit yang berbeda tentunya. Kedua, ada segmen berdasarkan jenis kelamin, kebutuhan. Sama pun dengan segmen berdasarkan usia. Segmen berdasarkan jenis kelamin juga perlu kita perhatikan karena kesehatan pria dan wanita seringkali berbeda, sehingga perusahaan kesehatan dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing jenis kelamin. Lalu yang ketiga ada segmen berdasarkan kondisi kesehatan, seperti kita lebih memperhatikan riwayat penyakit klien atau pasien yang ada di klinik Permedika, seperti seperti kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, atau kesehatan mental. Dengan memahami kondisi kesehatan spesifik ini, perusahaan dapat menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran atau lebih pengobatan yang lebih efektif gitu. Lalu berikutnya ada segmen berdasarkan lokasi atau geografis. Kebutuhan kesehatan dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis. Oleh karena itu, perusahaan kesehatan perlu mempertimbangkan perbedaan dalam strategi pemasaran dan penawaran produk. Tuh. Lalu berikutnya ada ringkasan analisis yaitu SWOT, yaitu ada S. Dengan cara kita dapat melayani kesehatan dengan menjunjung tinggi pelayanan, menyediakan layanan medis, mutu pelayanan kesehatan yang tinggi, tim medis yang berkompeten, dipimpin oleh dokter dan para medis yang berpengalaman, pelayanan yang sangat lengkap, lokasi yang strategis, dan fasilitas yang sangat lengkap dan nyaman. Lalu yang pertama ada dipandang sebagai klinik kesehatan terpercaya, pembuangan limbahnya yang jauh, dan jarak tempuh untuk membeli perlengkapan dan obat atau klien mendatangi klinik Permedika untuk berobat itu cukup menguras tenaga. Lalu ada O, yaitu pesaing pelayanan kesehatan hanya terdapat puskesmas yang jaraknya jauh dan tidak lengkap pelayanannya. Lalu teknologi alat yang digunakan sangat canggih akan membentuk segmen pasar baru dan akan membuat poster yang akan disebar di daerah dan sekitarnya untuk memperkenalkan klinik kita. Lalu ada T, yaitu pesaing dari rumah sakit besar dan klinik kesehatan lainnya dan daya tarik warga sekitarnya. Lalu berikutnya ada distribusi. Distribusi itu ada segmentasi pasar pelayanan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti karakteristik, demografi, geografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Lalu ada persaingan. Dalam dunia berwirausaha pasti terdapat persaingan-persaingan. Begitu pula terjadi pada Permedika. Kami memiliki persaingan dalam usaha klinik kami. Beberapa para pesaing kami dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Premier Bintaro, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika Bintaro, dan Rumah Sakit Premier Internasional. Meskipun persaingan ketat dapat ditemui di sekitarnya, klinik Permedika mampu memberikan daya tarik dengan model tarif seikhlasnya dan poster-poster atau konten kesehatan lainnya, menjadikan pengobatan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Keberhasilan klinik ini juga ditopang oleh fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang kompeten, menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lalu, di sini ada pesaing utama. Yang pertama yaitu pesaing utama klinik kesehatan di Indonesia adalah rumah sakit, baik yang bersifat swasta maupun pemerintah yang menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, profesional, dan berkualitas. Lalu ada rumah sakit yang memiliki keunggulan dalam hal fasilitas peralatan dan tenaga medis, spesialisasi, akreditasi, dan jaringan kerjasama dengan asuransi kesehatan. Lalu ada klinik kesehatan yang dapat bersaing dengan rumah sakit dengan menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau, cepat, mudah diakses, dan ramah. Lalu yang terakhir ada klinik kesehatan juga dapat memanfaatkan segmentasi pasar yang berbeda dengan rumah sakit, yaitu konsumen yang memiliki kebutuhan kesehatan yang ringan, sederhana, dan rutin. Lalu selanjutnya ada
em, strategi produk. Strategi produk Permai Medica sendiri itu mempunyai strategi marketing yang pertama. Strategi marketing klinik kesehatan Permai Medica secara online meliputi harga spesial untuk pemeriksaan pertama, kemungkinan komunikasi langsung dengan dokter melalui aplikasi, promosi teratur dengan media sosial, SEO tools, branding, dan kartu pelanggan. Lalu yang kedua ada strategi inovasi, produk layanan kesehatan meliputi pengembangan produk baru, modifikasi produk, diverifikasi produk, dan peningkatan kualitas produk. Lalu ada orientasi pasar klinik kesehatan yang meliputi pemahaman kebutuhan dan keinginan pasien, segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan penentuan posisi pasar. Lalu ada keunggulan bersaing klinik kesehatan meliputi diferensiasi produk, biaya rendah, fokus pasar, dan loyalitas pasien. Lalu ada strategi harga. Kita ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan oleh Permai Medica, yaitu yang pertama ada kita menawarkan layanan asuransi atau BPJS atau kartu kesehatan lainnya seperti kartu Jakarta Sehat atau kartu Indonesia Sehat. Yang pertama yaitu menyediakan layanan asuransi, BPJS, dan kartu kesehatan lainnya, menawarkan layanan rawat inap sesuai Permenkes untuk klien yang perlu dirawat inap. Lalu berkolaborasi dengan merek atau produk kesehatan yang sudah mendunia. Lalu merencanakan strategi harga jangka panjang seperti penyesuaian harga berdasarkan pertumbuhan basis penggemar dan peningkatan nilai konten. Lalu selanjutnya ada strategi promosi. Kita di Permai Medica menggunakan platform sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook untuk membagikan konten tentang kesehatan dan produk layanan kesehatan kita. Lalu menggunakan gambar, animasi, dan judul menarik untuk menarik perhatian masyarakat, berkolaborasi dengan konten kreator untuk mempromosikan klinik kesehatan dan produk kesehatan kami, dan kami dapat menjangkau klien baru dan mendapatkan dukungan dari unit kesehatan lainnya. Konsisten dalam rilis konten kesehatan dan konten promosi produk kesehatan di media sosial, dan menjadwalkan postingan secara teratur untuk mempertahankan klien. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi kita di sini ada kepala klinik Permai Medica dimiliki oleh 3 perawat, yaitu Safa Alifia Putri, Iis Istiana, dan Bergita Nenggolan yang juga menjadi perawat di klinik Permai Medica loh. Lalu selanjutnya ada kepala ruangan perawat yang dipimpin oleh Safa Alifia Putri, yaitu saya sendiri, yang tugasnya yaitu mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan di ruang rawat, menyusun dan mengatur daftar dinas tenaga perawatan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Lalu ada perawat dokter dan nakes lainnya, yaitu ada Eka Rasti Wulandari, Restu Ramdhani, Ika Novitasari, dan Fatira Nukleus yang bertugas sebagai perawat di klinik Permai Medica, dan ada Tita Clarissa, Yuwana Siregar, dan Rani Aprilia sebagai dokter di bidang spesialisnya masing-masing. Lalu ada penanggung jawab UKM dan keperawatan Kesmas atau kesehatan masyarakat di Permai Medica yang dibimbing dan diatur oleh Novira Anggraliani, beserta sebagai konten kreator yang membuat dan memposting konten kesehatan dan promosi produk di media sosial, dan juga yang menjadi model atau brand ambassador pada klinik kesehatan Permai Medica yang bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat atau UKM dan perawatan kesehatan masyarakat. Lalu ada penanggung jawab kefarmasian dan laboratorium di Permai Medica, yaitu ada Zarin Naira Putri sebagai penanggung jawab UKP Klinik Permai Medica, ada Alia Jihan yang berjaga di bidang kefarmasian, dan ada Oki Setia Kambudi yang berjaga di laboratorium yang bertugas mengkoordinasikan pelayanan pemeriksaan umum dan pelayanan kesehatan gigi mulut, dan mengkoordinasikan pelayanan KIA atau KB yang bersifat UKP dan pelayanan gawat darurat. Lalu selanjutnya ada penanggung jawab jaringan pelayanan klinik kesehatan, yaitu ada Imam Agung Sedayu dan Reza Devia Ramadan. Lalu selanjutnya ada pengelola keuangan yang dikelola oleh
Keuangan di Permamedika dikelola oleh Eka Resti yang juga menjadi perawat di klinik Permamedika ini. Gitu. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Lalu ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM untuk tenaga kesehatan Permamedika sangat penting untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai mutu kualitas terbaik. Lalu ada perencanaan keuangan yang menentukan harga pertindakan, seperti biaya penyusunan alat, sewa tempat, tenaga kerja dalam sebuah klinik, bahan baku dalam melakukan penanganan, biaya obat-obatan. Dan kedua ada membandingkan harga dokter pada klinik atau rumah sakit lainnya. Tuh. Dan sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan proyek dari kelompok 7 ini membuat Anda tertarik atau berminat membuka usaha klinik seperti klinik Permamedika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.